Shalom, puji Tuhan, saudaraku, hari ini dalam minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam menara doa. Saya rasakan tadi hadirat Allah begitu kuat. Saudara, dia sudah menukar, ya saudara, mengganti hati kita dengan hati yang baru. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah tentang 3 fokus pikiran, ya kan? 3 fokus pikiran. Jadi ada pikiran yang inilah 3 hal, sebenarnya 3 hal yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Ini 3 hal ini yang harus jadi fokus kita. Kalau fokus 3 ini, saya percaya hidup kita akan jadi hidup, saudara, yang berkemenangan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4. Ayat 21 sampai 24. Ini ayat, saudaraku, tentang manusia baru. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Tentang siapa? Yesus. Dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, ini poinnya saudara yang kita akan mau bahas. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh, ya roh, kadang-kadang orang, apa sih roh? Ya roh. Ya, tapi kita ini kan hati lah, saudara, hati dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini saudara, perintah untuk kita menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya kan, apa sih manusia lama? Saya mempelajari paling tidak itu ada 3 hal kekuatan ini, saudaraku. Kekuatan manusia lama. Kalau di dalam Galatia 5 itu namanya perbuatan daging. Saudara, perbuatan daging manusia lama ini. Ya, saya rangkum aja 3 hal ini kekuatan. Yang pertama namanya ketakutan. Ini musuh kita, saudaraku. Ketakutan atau kekhawatiran. Saya merasakan, saudaraku yang Kristus, ya, banyak di antara kita, ya kan, itu hari-hari ini sedang dicengkeram, seperti dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran. Saudaraku, setiap kita pasti bisa ngalami ini. Nah, inilah peperangan kita harus tanggalkan manusia lama kita nih. Saudaraku Kristus, ini namanya khawatir, takut akan masuk. Dan memang inilah serangannya daripada iblis. Ketika seorang hidup dikuasai oleh ketakutan, maka selanjutnya dia akan meragukan janji Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan daripada karakter Tuhan yang setia, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, ini yang perjuangan kita di sini, saudaraku. Yang kedua kita harus tanggalkan adalah apa? Kebencian. Bicara ketakutan, kekhawatiran seringkali berkaitan erat dengan soal, saudaraku, apa ya, tentang makan, minum, tentang masa depan kita. Saudara, itu banyak ketakutan dan lain. Kebencian ini bicara tentang ya masalah harga diri, ya, kesombongan kita, harga diri kita, pride kita. Saudara, itu kayak disinggung. Itu ada kebencian, dendam, kemarahan, saudara, kepahitan. Ini musuh yang harus kita terus, ya kan, taklukkan. Yang ketiga adalah ketamakan atau keserakahan. Saudara, ya tamak seringkali berkaitan dengan uang, tentang sesuatu, saudaraku, ya kan, suatu hal materi, ya, ketamakan. Nah, 3 hal ini, saudara, ini yang perlu kita tanggalkan. Saudara, kita perlu bagaimana caranya? Di dalam ayat 23 katakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, anugerah ya saudara ya. Kita nih
tiap hari kalau saudara mau tekun, luangkan waktu 1,5 jam. Masuk menara doa online. Kita sebutlah ini sebagai secret place. The secret place. Ya kan, tempat persembunyian. Tempat yang tersembunyi. Itu Mazmur 91. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Matius 6 ayat 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 33. Itu semua bicara tentang secret place. Tempat tersembunyi. Di balik pintu yang tertutup. Di mana hanya kita dengan Tuhan aja. Hanya kita sama Tuhan aja. Kita minta Dia perbaharui hati kita. Tadi Dia perbaharui hati kita dengan apa? Urapan kasih. Dengan urapannya, dengan hadiratnya. Lalu saudara, kita diperbarui juga pikiran kita dengan apa? Pengajaran firman setiap hari. Saudara, pengajaran firman. Saudara saya terus diperbarui pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saudara, singkat saja, ya kan, paling tidak 3 hal lah yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Pertama, saudara, kita belajar, ya kan, pikirkanlah tentang Tuhan. Ini harus pikiran kita adalah pikiran tentang Tuhan. Yang kita mau pikirkan tentang Tuhan. Saudara, Amsal 23 ayat 7 katakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi seringkali kita pikir, kita omong dalam diri kita, kita kata-kata, kita pikirkan ada kata-kata dalam diri kita. Itu kita akan jadi apa? Kalau kita selalu ngomong, pastilah akan susah, akan gagal, mati. Orang Palembang sering ngomong mati gitu. Mati gitu kalau cak ini terus. Habis gitu ini. Kalau kita sering ngomong sama diri kita sendiri, habis. Kita akan jadi itu, saudaraku. Jadi saya berdoa. Ya kan, yang pertama yang harus kita ingat adalah gini, saudaraku. Mari kita berdoa supaya kita bisa, ya kan, memikirkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita ingin menjadi lebih seperti Kristus, kita harus mengisi pikiran kita dengan Kristus. Ibrani 12 ayat 3 katakan begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Kita ini perlu, saudaraku, pikirkan, arahkan, saudaraku, arahkan. Nah, di dalam Yunus pasal 2 ayat 7, saudara. Yunus pasal 2 ayat 7, The Living Bible, dia terjemahkannya kayak begini, saudaraku. Ketika aku kehilangan semua harapan, aku mengalihkan pikiran aku sekali lagi kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ketika kita merasa putus asa, ketika kita diserang oleh perasaan khawatir, pilihlah untuk memikirkan satu hal yang kita tahu akan membangkitkan kembali semangat kita, yaitu apa? Kebaikan Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku
lepaskanku. Kini aku jadi baru. Waktu Yunus saudara berada di dalam perut ikan, Yunus ya kan saudara juga seperti kehilangan semua pengharapannya. Lalu kalau kita baca dalam Yunus 2 ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah lihat saudaraku, dia berkata apa? Ketika aku kehilangan semua harapan, sekali lagi aku mengalihkan pikiranku kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku yang Kristus, kalau kita mau hidup, itu ada kata-kata gini ya. Kemarin saya baca dalam renungan itu tentang Rasul Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Dan aku telah mencapai garis akhir. Waktu saya baca ayat ini saudaraku, saya berpikir, kalau gitu bisa dong orang ikut pertandingan tapi gak mencapai garis akhir. Lalu hal-hal apa yang membuat orang tidak bisa mencapai garis akhir? Paulus di sini bicara tentang upah mahkota, bukan soal keselamatan. Keselamatan sudah beres. Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin saudaraku. Kita semua sudah punya tempat di sorga. Yang ngerti katakan amin. Tapi di sini bicara tentang pertandingan. Pertandingan iman. Saudara, pertandingan iman. Jadi bisa saja saudaraku, seseorang itu keluar dari pertandingan, diskualifikasi. Dia tidak dapatkan mahkota. Saudaraku, dia tidak. Karena gini, soal keselamatan itu nanti. Tapi hidup yang sekarang Tuhan mau kita hidup berbuah. Berhasil, berbuah, berguna. Katakan amin saudara. Kita gak mau hidup, kok Kristen kok kayak gitu. Jadi hinaan orang. Orang menista. Saudara, Tuhan mau di masa-masa sulit khususnya ini, saudara dan saya bisa jadi apa? Terang. Bisa menjadi garam. Yang mengerti katakan amin saudara. Bisa dipakai seperti Tuhan memakai Yusuf di masa-masa sulit itu. Nah ini yang paling penting. Nah saya melihat begini saudara. Di masa sulit ini semua juga sulit. Orang dunia sulit, kita juga ikut sulit. Tetapi Tuhan mau pakai saudara, pakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang mengalami kesulitan. Katakan amin saudara. Oleh karena itu kita harus kuat. Kita harus semangat. Yunus ketika dia dalam perut ikan gelap, dia bilang aku alihkan pikiranku ke Tuhan. Saudaraku, kita juga harus mengalihkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita harus berpikir tentang apa? Kebaikan Tuhan. Kita harus berpikir tentang apa? Kebesarannya Tuhan. Tentang kasihnya Tuhan. Tentang kuasanya Tuhan. Tentang apa? Kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Pikirkan itu. Dia pernah buat sesuatu yang besar. Dia pernah lakukan mujizat buat setiap kita. Dia adalah Allah yang setia. Alihkan itu saudaraku. Ketika pikiran, ketakutan, kekhawatiran menghantam kita, kita dapat cerita, kita dapat ini. Mungkin saudara punya tabungan, saudara investasi di satu lembaga keuangan. Selama ini lancar. Itulah hasil jeripaya tabungan saudara sedikit demi sedikit saudara taruh di satu tempat. Tiba-tiba karena masa ekonomi seperti ini, tabungan saudara sudah jatuh tempo, investasi saya sudah jatuh tempo, ternyata tidak bisa dicairkan. Itulah padahal saudara punya ini saatnya. Pasti serangan apa? Khawatir, takut. Saudara tahu mau buat apa di sana depannya. Nah hari ini saya ingin sarankan saudaraku Yesus Kristus, alihkan pikiran kita ke Tuhan. Ini yang namanya dalam bahasa Yunani namanya metanoia. Bertobat, pertobatan. Dalam perjanjian baru kata Yunani ini namanya metanoia atau pertobatan. Nah pertobatan itu tidak hanya berarti bahwa kita berhenti melakukan hal-hal yang buruk. Bertobat itu bukan cuma kita berhenti melakukan hal buruk. Karena perbuatan kita tuh hasil dari apa? Pemikiran dan keyakinan kita. Pertobatan tuh lebih daripada menghentikan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa atau pelanggaran. Tapi lebih dari itu, yaitu apa saudara? Kita harus mengubah pikiran kita. Kita harus mengubah cara pandang kita. Ya kan?
pikiran kita dan memandang hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Menurut Alkitab, bukan sudut pandang kita sendiri. Itu yang paling penting. Pertobatan itu dari pemikiran dan keyakinan ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya dapetin kata-kata seorang hamba Tuhan, ini pendoa ya. Seorang pendoa syafaat yang luar biasa, yang lolos dari kekejaman Nazi Hitler. Saudaraku, namanya adalah Corrie ten Boom, yang selamat dari kamp kematian Nazi. Dia pernah berkata begini saudaraku, ya, saya posting di Instagram, ya saudara. Jika kita melihat dunia sekeliling kita, ya, lihat keadaan sekarang, pasti kita ini tertekan, distres, ya, mau ke depannya mau bagaimana? Kita lihat resesi ekonomi, kita lihat keadaan orang-orang yang kita kenal kenapa COVID-19, ada yang kena sakit dan lain sebagainya, sakit dan ekonomi, masalah. Ini buat kita tuh lihat bisa tertekan. Benar kata-kata Corrie ten Boom ini. Kalau kita lihat dunia, kita tertekan. Kalau kita lihat ke diri kita menjadi stres lah, depresi lah jadinya. Mungkin pekerjaan, mungkin bisnis terus menurun, atau mungkin beberapa keadaan. Ada satu kesaksian saya dengar tadi, satu keluarga saudara, suami istri kena COVID, lalu mertuanya kena COVID, lalu anak-anaknya kena. Dalam masa-masa seperti itu saudaraku, dia bilang, ini apa selesai semua sudah. Tapi disitulah saya dalam kesaksian itu dikatakan bahwa dia mengalihkan pikirannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong adalah Tuhan yang akan menolongnya lagi. Doa-doa syafaat, sahabat-sahabat. Akhirnya apa saudaraku yang Yesus? Satu persatu dia disembuhkan, suami sembuhkan, mertua sembuhkan, anak-anaknya juga semuanya. Tuhan pulihkan. Kalau kita lihat ke dalam, stres, lihat keadaan kita. Lihat di luar, tertekan. Lihat ke dalam, stres. Kita gak bisa buat apa-apa. Inilah saatnya kita memikirkan, kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan. Kalau kita pandang Tuhan, kita dapatkan kelegaan, rest. Di tengah-tengah kita dapat kelegaan inilah. Kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau kita dengar pandang ke Tuhan, fokus ke Tuhan, kita mikirin Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya mau ajarin saudara, ya, kita coba mengingat firman Tuhan. Waktu saudara mengalihkan pikiran ke Tuhan, saudara mulai mencari firman untuk mengcounter, mengganti pikiran ketakutan, kekhawatiran ini dengan firman itu. Saya suka dengan firman yang berkata, Filipi 4 ayat 6 dan 7, ini firman kesayangan saya. Ini ayat kesayangan saya. Saya percaya ini juga jadi ayat kesayangan saudara. Ini yang saudaraku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya kalau perasa saya khawatir, saya takut, saya selalu ngomong, Tuhan aku takut, aku khawatir. Apa yang aku khawatirkan? Masa depan kah? Masa depan anak-anak kah? Masa depan daripada keluarga? Masa depan gereja ini? Pelayanan? Masa depan anak-anak rohani saya satu-satu? Jemaat? Kadang saya khawatir gitu saudaraku.
Saya ungkapkan itu ke Tuhan. Dalam doa, dalam permohonan, kadang dengan erangan, dengan tangisan saya doa. Aku takut Tuhan, ampuni aku takut. Beri aku damai sejahtera-Mu. Beri aku damai sejahtera. Saya terus cerita sampai dapat damai sejahtera. Lalu setelah itu saya kunci. Dengan apa? Saudara, dengan ayat 8-nya. Ya kan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, itu semua yang saya pikirkan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini kuncinya sana. Itu ayat kesayangan saya. Tapi ada ayat lagi saudara, juga favorit. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Nah ini Mazmur 27 ayat 13 14. Saya ingin ibu bapak baca di sini. Kita baca 1 2 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah, teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Kuatkan, bagian saya adalah kuatkan, teguhkan hatiku. Karena kita akan melihat, aku percaya akan melihat apa? Kebaikan Tuhan. Saudara katakan pada dirinya, sesungguhnya aku percaya. Sebut nama ibu bapak semuanya, saudaraku. Saya sebutkan, sesungguhnya Sabta percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Katakan amin. Nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Terus melekat hati sama Tuhan. Terus percaya dan berharap. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lemah. Jangan bimbang. Mantap, semangat. Ya, nantikan Tuhan. Jadi ayat ini, saudara, ayat-ayat ini itu jadi pengingat buat saya, untuk ngingetin saya bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar daripada masalah apapun yang sedang kita hadapi. Tujuan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar. Makanya seperti hari Minggu kemarin, saya lagi bahas tentang kursi dan meja. Ada kaitannya meja dan kursi. Kita bahas tentang 4 perabot: ranjang, lampu, meja, kursi. Sepanjang kita siapkan kursi. Kursi itu kayak temannya itu meja. Kursi bicara tentang apa? Pelayanan. Sepanjang kita ingin melayani Tuhan. Sepanjang kita ingin menolong banyak orang supaya dekat sama Tuhan. Kita ingin menolong banyak orang bisa diselamatkan. Bisa dikuatkan imannya. Bisa ngalami kesembuhan dari Tuhan. Bisa ngalami kelimpahan lewat Tuhan. Sepanjang itu niatan kita, doa kita dan usaha kita, itulah pelayanan, itulah kursi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Pasti Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Lawan kita adalah masalah kita, hidangan adalah jawaban atas masalah kita. Hidangan adalah mujizat yang Tuhan kerjakan atas lawan kita. Yang ngerti katakan amin. Itu kunci di sana. Makanya berdoa bukan cuma untuk kesembuhan, tapi berdoa minta Tuhan pakai hidup kita untuk bisa menolong orang-orang menerima kesembuhan dari Tuhan. Berdoa bukan cuma bisa melunasi segala kewajiban kita, tapi berdoa dan berusaha supaya bukan cuma bisa melunasi kewajiban kita, tapi kita bisa jadi saluran berkat untuk bisa menolong banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan, jadi konsentrasi ke Tuhan. Saudara, kita harus belajar berfokus kepada apa? Tiap hari. Makanya selalu hati ini, hatinya dibawa, dihadapkan Tuhan. Saat teduh kita hati. Saat teduh saya tuh hati, saya bawa ke Tuhan. Tentang apa? Kita harus belajar berfokus pada apa? God presence. God presence. Setiap hari saudara harus masuk hadirat Allah. Merasakan hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah itulah kasih Allah dicurahkan. Di hadirat Allah itulah kita dikuduskan, kita dibenarkan. Tandanya apa? Kita dapat rest,
Fokus pada apa? Janji Tuhan. God promise. Fokus pada apa salah? God's plan. Rencana Tuhan dalam hidup kita ini apa? Rencana Tuhan dalam hidup saya. Untuk saat ini. Ya pelayanan menara doa bersama dengan tim ini. Saudara semua. Saudaraku. Untuk apa saudara? Melayani saudara. Berdoa untuk saudara. Mengajar saudara. Berdoa supaya Roh Kudus, urapan kasih memenuhi hati saudara. Firman mengisi pikiran saudara. Saudara bisa ngerti apa kehendak Tuhan. Bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Fokus pada apa? God's power. Kuasa Tuhan lebih besar. Lebih besar dari kesulitan kita. Dari segala kegagalan kita. Fokus pada apa? Pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, pertama kita harus pikirkan Tuhan. Hadirat Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan. Itu yang kita pikir. Yang kedua apa? Kita pikirkanlah tentang orang lain. Coba pikirkan orang lain. Filipi 2 ayat 4 katakan gini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pandangan dan budaya di masyarakat mengajarkan kita untuk memikirkan diri sendiri. Bukan mikirin kepentingan orang lain. Ya, selalu digembar-gemborkan kalau bukan kita yang mikirin. Gak ada orang mikirin. Mikirin diri sendiri. Betul. Firman kan bilang janganlah tiap-tiap orang hanya. Kata hanya itu artinya apa? Kita mikirin diri kita dan juga mikirin orang lain. Ya kan? Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain kata hanya dan juga artinya seimbang. Katakan seimbang ibu bapak. Seimbang. Seimbang. Kita mikirin diri kita mikirin keluarga kita. Kita mikirin keluarga kita mikirin keluarga orang. Kita, ya kan, itu harus seimbang. Kita mikirin gereja kita, juga kita mikirin gereja yang lain. Itu semua harus seimbang. Saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus ini berlawanan memang dengan budaya, pandangan di masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus bilang, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang juga. Ini tuh memang benar ya, Paulus ngomong gini saudara. Ya kan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, justru tuh hikmat Allah. Katakan amin. Kalau dunia berkata hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang apa? Siapa yang menyebar-nyebar harta justru bertambah kaya. Siapa yang makin berhemat justru makin kekurangan dia. Karena gini saudara, ada hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa kendalikan. Yang kita sebut sebagai, kalau saudara belajar matematika itu namanya faktor apa? X. Faktor X. Saudara, A biasanya tuh yang sudah pasti, ya kan? Plus B yang variabel. A plus BX itu rumus matematika udah pasti. X-nya itu faktor yang gak kita bisa kendalikan. Orang bisa kerja cari duit, dia hemat. Siapa yang sangka bisa kena COVID? Habis. Kena kanker, habis. Ditipu. Saudara, mas taruh di bank, habis. Itu kan faktor X. Jadi perlu yang namanya tangan Tuhan untuk pelihara kita. Yang mengerti kata amin saudara. Ini makanya. Nah caranya gimana? Ini yang hikmatnya adalah Tuhan ajar. Coba belajar menginvestasikan hidup kamu. Bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Kita lihat contoh yang hari Minggu kita bahas. Saya mau ulang lagi biar tambah masuk nih. Perempuan Sunem. Ini perempuan yang kaya di kotanya, saudara. Perempuan ini suka menjamu daripada Nabi Elisa. Suka ajak makan. Saudara, dia memperhatikan kepentingan Nabi Elisa. Dia gak cuma perhatikan dirinya sendiri, dia perhatikan. Lalu setelah dia ajak makan berulang-ulang,
Dia ngomong sama suaminya, izin sama suaminya. Kita siapin kamar yuk di loteng atas. Siapin kamar di loteng atas kita. Itu kan loteng atas tempat yang paling utama itu sebenarnya. Kalau buat orang Israel, saudaraku. Itu kan tempat pribadi di atas. Yang pokoknya tempat yang paling tinggi, itulah tempat yang paling ini kan. Siapin yuk kamar di sana. Kita siapkan ranjang, kandil atau lampu. Siapkan juga meja, siapkan kursi untuk Nabi Elisa. Kalau dia datang dia bisa tidur, dia istirahat di sini. Dia mikirkan kepentingan Nabi Elisa, tapi dia enggak duga bahwa ketika dia mikirkan kepentingan Nabi Elisa, mikirkan kepentingan orang lain, itu bukan saudara, bukan apa, enggak ada kaitannya sama dia. Tapi ketika dia mikirkan kepentingan orang lain, saudara sudah tahu ceritanya, bahwa dia tidak menduga bahwa ruangan itu kelak dipakai oleh Nabi Elisa untuk melakukan mujizat yang dahsyat yang diperlukan oleh perempuan Sunem itu. Kalau saudara baca di Alkitab, mulai dari Abraham, istrinya bisa mengandung di Kejadian pasal 21 ayat 1-2. Itu setelah Abraham berdoa untuk siapa? Abimelek. Itu di Kejadian pasal 20. Berdoa untuk supaya dibuka kandungannya. Kita lihat juga saudara ketika yang namanya Daud, saudara bisa mendapatkan lagi istri dan anak-anaknya yang diculik oleh bangsa Amalek, orang Amalek, saudaraku. Ini keturunan daripada Esau. Daud berhenti menolong, memperhatikan kebutuhan daripada seorang pemuda. Kasih makan dulu. Padahal dia butuh kecepatan untuk mengejar, tapi dia hentikan itu. Kita tahu kisah Ayub. Allah memulihkan keadaan Ayub, memberikan Ayub 2 kali lipat dari kepunyaan dahulu. Setelah Ayub meminta doa untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Di masa-masa susah ini, dunia, budaya dunia, mikirin sendiri, jangan mikirin yang lain. Justru di saat inilah Tuhan mau terang itu bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan bicara kesusahan, makin susah jadi terang. Katakan amin. Pikirkan, saudara pikirin. Pikir gimana? Kalau saudara bisa memikirkan, saudara lanjutkan dengan apa? Doa syafaat buat dia, bersyafaat buat dia. Ini untuk pelihara hati ini tetap baik, tetap positif. Pertama kita pikirkan Tuhan. Kita ingat janjinya, ingat kuasanya, ingat kasihnya, ingat pertolongannya. Dan minta tolong sama dia. Yang kedua, kita pikirkan orang lain. Bagaimana kita bisa tolong. Karena Tuhan tuh mau kita ini selaras dengan hatinya. Allah murah hati, kita murah hati, maka kasihnya, kemurahannya akan turun dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus memikirkan tentang apa? Kekekalan. Kita harus memikirkan tentang apa? Kekekalan. Saudara, jangan pikiran itu jangan pendek terus. Hari ini, besok, dan lain sebagainya. Coba saudaraku mulai. Pernah gak saudara berpikir dan membayangkan 100 tahun atau 1000 tahun dari hari ini? Dan itu pasti akan terjadi dong. Betul gak? Katakan amin. 20 tahun yang lalu saudaraku, saya berdiri tanggal 30 Desember saudaraku. Pada waktu ibadah di gereja tutup tahun, saya bicara sama jemaat pada waktu itu. Saya bilang begini, 10 tahun, 20 tahun ke depan, pernah gak kepikiran? Ya kan? Kita ada di mana? Kita bersama siapa? Kita punya apa? Kita akan diingat sebagai siapa? Keputusan kita hari ini akan menentukan nasib kita, masa depan kita kelak. Saudaraku yang Yesus, kita perlu mikir ke depan sejauh-jauhnya, sampai kepada tidak terbatas kekekalan, eternity, keabadian. Di dalam keabadian, saudara, kita semuanya akan abadi, akan ada di surga, akan ada di neraka, atau ada di neraka, ada di mana? Di situ ada hadirat Allah,
Di tempat di mana ada hadirat Allah, itu namanya sorga. Atau di tempat di mana tidak ada hadirat Allah, itu namanya neraka. Saudara, kita harus pikir ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini, keputusan untuk menggunakan waktu, keputusan menggunakan talenta, keputusan menggunakan uang, itu akan menentukan kekekalan ini. Apakah saudara gunakan untuk kerajaan Allah, untuk nama Tuhan dipermuliakan, atau lagi susah, gak usah peduli dengan gereja. Saudaraku, saudara yang sudah dilayani oleh gembala saudara bertahun-tahun, mungkin belasan tahun dan puluhan tahun, inilah saatnya saudara mulai memikirkan, saudaraku Yesus, ya kan, kekekalan. Apa yang saudara bawa untuk Tuhan dan diterima oleh hamba Tuhan, saudara, itu diterima oleh Tuhan. Itu naik ke hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Pikirkan gembala saudara, di mana saudara dilayani selama ini. Pikirkan mereka, doakan mereka, bantu mereka, berkati mereka. Ini masanya, saudaraku. Mungkin belum ada ibadah apa-apa. Pikiran saudara, doa saudara, perkataan saudara yang baik, dukungan-dukungan saudara, bantuan saudara kepada para hamba Tuhan ini, itu diingat Tuhan sampai kepada kekekalan. Usahakan supaya pekerjaan Tuhan di masa sekarang semakin luas, walaupun tidak ada ibadah secara gereja di gereja. Saudara pikirkan itu, saudara pakai itu. Makanya khotbah saya, kalau kita dalam keadaan di tengah badai, perlu buang beban supaya kita bisa memikul bebannya Tuhan. Mikirkan kepentingan orang lain dan memikirkan kekekalan. Kalau kita hidupnya selalu terus berbeban berat, sulit untuk mikir, saudara, kepada mikirin orang lain dan mikir kepada kekekalan. Nah hari ini ada ayat, saudaraku, yang datang kepada kita. Ayat ini cukup terkenal. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini bicara tentang apa? Sorga yang Allah sediakan buat kita. Ini adalah tempat kediaman Allah yang Allah sediakan. Di satu hari kelak kita akan ke sana, saudara. Ke tempat yang di mana kita mata tidak pernah lihat, ya kan, satu tempat yang begitu indah, nggak bisa dilukiskan lagi dengan kata-kata. Saudara, kita akan dengar kata-kata yang nggak bisa dilukiskan, begitu luar biasa hikmatnya. Kita kalau dengar firman, pewahyuan, sesuatu yang kata-kata yang wow, ini aku belum pernah dengar nih seperti ini. Itu aja kita sudah kagum. Di sorga ada kata-kata yang jauh lebih daripada itu. Katakan itu yang kita akan dengar. Itu tempat, saudaraku, dan yang gak pernah timbul. Oh gitu ya. Kita bisa dapatkan itu. Itu yang kita miliki. Itu surga. Ketika kita memikirkan tentang perkara-perkara kekekalan, berfokus kepada kebenaran firman Tuhan ini, maka semua masalah, semua kesulitan hidup kita nampaknya tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan sukacita yang menunggu kita di dalam kekekalan di sorga. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Penutup, saya mau tutup dengan ayat ini, Roma 12 ayat 2. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Intinya pesan hari ini adalah update terus pemikiran kita. Saudaraku, saya nggak bawa. Oh ini aja. Ini iPad. Tapi saudara punya handphone pasti. Ya, saudara punya handphone, punya iPad, punya laptop. Ya, biasanya tuh Apple atau Android.
yang suka beritahu kepada kita, saudaraku, supaya kita mengupdate software daripada HP kita, iPad kita atau laptop kita, ya kan? Supaya kita bisa gunakan aplikasi sesuai dengan yang dia sediakan, supaya handphone kita ini benar-benar bisa update terus. Saudara bisa ngerti nggak? Kita pun perlu mengupdate cara kita berpikir sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kita harus ngerti supaya apa? Maka kalau kita mengubah cara kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sedang mengubah hidup kita yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita memperbaharui pikiran kita? Pertama, tiap hari beri makan firman kepada pikiran kita. Katakan amin. Saudara dapetin pemikiran yang baru dari firman. Oh iya, harusnya gini ya. Gini dapat, oke dapat. Saudara dapat gak nih dari menara doa ini? Saya berdoa setiap hari lewat menara doa, saudara dapat pikirannya dikasih makan firman ini. Dapat gitu. Dapat, iya aku dapat. Kunci setelah itu, kunci saudara, ya ingat itu. Yang kedua adalah kita perlu berdoa supaya Tuhan membebaskan pikiran kita dari pikiran yang merusak. Apa pikiran yang merusak? Pikiran ketakutan, kekhawatiran, pikiran kebencian, pikiran keserakahan. Ini pikiran yang merusak. 3 aja. Saudara, biarlah pikiran kita pikiran tentang apa? Integritas, kerendahan hati dan kemurahan hati. Integrity, humility, dan generosity. Yang ketiga, kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhi pikiran kita dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Kita mikirin tentang Tuhan Yesus, mikirin orang lain, dan mikir tentang kekekalan. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri.